Om Swastiastu, saya Niputu Kusumayanti pada kesempatan ini akan membahas materi Weda sebagai sumber hukum Hindu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Weda dibagi menjadi dua bagian, yaitu Weda Sruti dan Weda Smriti. Weda Sruti adalah Weda yang diwahyukan langsung oleh Ida Sang Hyang Widi melalui para maharsi. Sedangkan Weda Smriti adalah Weda yang dihimpun berdasarkan ingatan para maharsi yang bersumber dari Weda Sruti. Klasifikasi Weda. Yang pertama, Weda Sruti atau Catur Weda Samhita. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Rigveda, yang kedua Samaveda, yang ketiga Yajurveda, dan yang keempat Atharvaveda. Yang kedua, Weda Smriti. Terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan Wedanga atau batang tubuh Weda, yang terdiri dari siksa atau fonetika, Vyakarana atau tata bahasa, Canda atau lagu, Nirukta atau sinonim dan antonim, Jyotisa atau astronomi, Kalpa atau ritual. Yang kedua, Upaveda, terdiri dari Purana, cerita kuno, Itihasa, cerita kepahlawanan, Arthasastra, ilmu politik, Ayurveda, ilmu kedokteran atau kesehatan, Gandharvaveda, ilmu seni, Kamasastra, ilmu asmara, dan agama, tata cara keagamaan. Pengertian hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, maupun berlakunya itu secara alamiah. Hukum ini bersifat dipaksakan agar peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat 2 hal. Yang pertama, unsur yang bersifat mengatur atau normatif. Yang kedua, unsur yang bersifat memaksa atau represif. Bagi umat beragama yang merupakan warga negara, maka mereka harus tunduk kepada 2 kekuasaan hukum, yaitu 1. Hukum bersumber pada perundang-undangan negara. 2. Hukum bersumber pada kitab suci. Sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada 4 jenis. Yang pertama, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Yang kedua, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Yang ketiga, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Dan yang keempat, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti formal. Sumber-sumber hukum Hindu menurut Manawadharma Sastra. Ada 5 bagian. Yang pertama Sruti, yang kedua Smriti, yang ketiga Sila, yang keempat Acara, dan yang kelima Atmanastuti.
Jika dianalogikan dengan sistem perundang-undangan, maka Shruti sebagai undang-undang dasar, seperti dianalogikan sebagai undang-undang pokok. Sila artinya tingkah laku atau perbuatan orang suci. Acara adalah tradisi yang berlangsung secara turun-temurun yang dipercaya memiliki nilai luhur bagi masyarakat. Atmanastuti artinya rasa puas diri. Segala aktivitas yang kita lakukan pada dasarnya untuk memperoleh kepuasan batin, ketenangan jiwa, atau atmanastuti. Untuk lebih menegaskan tentang kedudukan sumber hukum Hindu, lebih jauh Sloka Manawadharma Sastra menyatakan sebagai berikut. Sesungguhnya, Shruti atau Wahyu adalah Weda. Demikian pula Smriti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun, sebab keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari agama dan hukum Hindu. Manawa Dharma Sastra 2.10. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan menghaturkan Paramusanti. Om Santi Santi Santi.